Bapak Ibu Saudara, kita akan masuki terakhir membahas tema tentang menang atas tipu daya iblis. Kita akan membuka seperti janji saya pada hari Minggu, Matius pasal 4 ayat 8 sampai 11. Matius pasal 4 ayat 8 sampai 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan seorang binaraga yang akan mengikuti perlombaan, yang pertama dia harus kendalikan adalah makanannya. Makanan binaraga itu berbeda ya dengan makanan ya harus betul-betul rendah garam dan sebagainya. Lalu setelah makanannya apalagi? Melatih otot-ototnya, ya, otot lengan, otot dada, otot pundak, perut, ya, perutnya supaya mentol-mentol itu kecil-kecil ya. Nah kalau tidak pernah berlatih mentol juga mentol kayak kita ya, tapi mentolnya satu. Ya. Nah untuk dapat memenangkan sebuah perlombaan, olahraga apapun, sepak bola, binaraga, apalagi futsal, itu sangat ditentukan oleh persiapannya, latihan-latihannya. Oleh karena itu seorang pelatih terkenal sepak bola universitas di Amerika namanya Joey Paterno, ya, Joey Paterno, saudara-saudara, dia menulis demikian. Kemampuan untuk menang penting, tetapi kemauan untuk mempersiapkan diri itu vital. Kalau orang cuma pengen menang tapi tidak mau mempersiapkan diri, bukan vital, fatal. Ya, jadi kalau pengen menang ya harus persiapan diri masing-masing peserta itu sangat penting. Jadi sebuah kemenangan diperoleh dari 1000 persiapan, ribuan persiapan. Tanpa latihan dan persiapan maka bertanding ataupun kalau di dalam sebuah peperangan berperang, karena konteks kita sedang menang atas tipu daya iblis, ya peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau kita pengen menang, ya dalam peperangan itu kita harus melakukan persiapan diri yang baik. Kalau tidak, itu adalah sebuah kekonyolan. Gereja pada zaman Kaisar Decius tahun 249 Masehi sampai 251, hanya 2 atau 3 tahun saja saudara, tapi gereja sangat parah. Gereja sebelum ini, beberapa tahun sebelum Kaisar Decius ini mulai menganiaya gereja, gereja di dalam kondisi yang sangat nyaman, sangat nyaman. Nah, ketika Kaisar Decius ini saudara-saudara mulai mengeluarkan peraturan, ya, strategi untuk menindas kekristenan, yang pertama dilakukan Kaisar Decius apa saudara? Kaisar Decius merencanakan serangan terhadap gereja dari 2 arah sekaligus. Pertama, uskup-uskup yang terpenting dibunuh. Lalu uskup-uskup Roma, Antioquia, Yerusalem, Kaisarea semua mati syahid. Fase kedua, ini serangan tiba-tiba terhadap gereja. Gereja baru saja di zona nyaman, nyaman-nyamannya, enak-enaknya, tiba-tiba diserang mendadak. Ya. Fase kedua dari penganiayaan adalah usaha untuk memaksa orang Kristen menyembah ilah-ilah lain, dewa-dewa yang ditetapkan oleh Kaisar Decius ini. Gereja yang selama beberapa tahun menikmati suasana agak tentram ini menurut buku sejarah gereja, saudara-saudara,
Tidak siap. Ini yang penting, tidak siap menghadapi serangan ini. Berbondong-bondong orang Kristen membawa persembahan kepada ilah-ilah, bahkan ini yang menarik, bahkan ada seorang uskup, pemimpin gereja, gembala, yang memimpin seluruh umatnya membawa persembahan kepada dewa-dewa itu yang dimaksud. Banyak juga yang berhasil mengelakkan perintah ini dengan menyuap petugas. Zaman dulu sudah sogok-sogokan juga ya. Untuk mendapatkan surat keterangan tersebut tanpa mempersembahkan kepada dewa-dewa, tapi tidak dihukum. Biasanya orang-orang yang murtad menyangkal imannya, termasuk seorang uskup yang memimpin seluruh umat membawa persembahan tadi, tidak diterima kembali di dalam gereja. Tapi ini kemudian menjadi perdebatan ya. Apakah itu kasih Kristen seperti itu nanti panjang. Ada yang menerima, ada yang menolak dengan keras. Karena mereka telah mengingkari imannya. Ya, telah mengkhianati imannya. Nah, ini adalah gambaran ketika gereja tidak siap. Ya, gereja tidak siap. Ketika kita tidak siap melawan godaan atau siasat iblis yang jahat, tumbang pasti saudara. Pasti tumbang. Ya. Nah sekarang kita akan belajar malam hari ini, temanya pukulan telak atas iblis ya. Bagaimana kita dapat melakukan pukulan telak? Karena ini sudah khotbah terakhir tentang perang melawan iblis, siasat iblis ini. Bagaimana kita dapat melakukan pukulan telak kepada iblis ini saudara? Yang pertama, kita siap sedia menghadapi godaan yang semakin meningkat. Jadi godaan iblis itu selalu meningkat. Pertama kalau engkau lapar, buatlah roti. Ini cuma masalah perut. Meningkat lagi nanti ya. Dibawa ke bumbungan bait Allah. Mulai ini sifatnya mencobai Tuhan. Jatuhkanlah dirimu dari bumbungan, pasti malaikat-malaikat akan menopang. Mulai mencobai Tuhan. Yang terakhir lebih tinggi lagi. Nah ini sifatnya meningkat saudara. Yang ketiga lebih tragis lagi, karena di situ saudaraku iblis mulai dikatakan mulai menyentuh kemuliaan Tuhan. Itu yang diinginkan iblis. Iblis kan ingin disembah, makanya terakhir itu paling tinggi. Ya, jadi yang kita harus pahami saudara, cara kita dapat menang telak, memukul telak iblis, kita harus ngerti bahwa godaan itu akan semakin meningkat. Tanpa kita dibekali pemikiran bahwa godaan itu akan semakin meningkat, kita akan menyepelekan. Wah kemarin saya bisa Pak Tri, kemarin iblis menggodai ini, iblis menggodai itu, saya bisa. Mungkin saudara akan berkata seperti itu ya. Saya bisa kok mengalahkan godaan-godaan iblis yang sudah saya lewati, saya bisa. Mungkin kita akan berkata seperti itu ya. Nah tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau satu saudara tidak waspada benar-benar pada saat iblis mengeluarkan godaan yang makin besar, kita kalah. Orang Israel ketika memasuki tanah Kanaan, ya, lawan terakhirnya siapa saudara? Di tanah Kanaan itu 10 pengintai yang membuat orang Israel tawar hati itu apa yang diberitakan? Orang-orang di sana besar-besar, keturunan orang enak. Keturunan orang itu gede-gede, tinggi-tinggi, besar-besar. Itu musuh yang harus ditaklukkan terakhir. Ya, makanya akhirnya mereka menyerah, saudara, kalah takut, balik ke padang gurun. Padahal mereka berperang berkali-kali melawan Mesir, melawan orang suku-suku yang sudah mereka lewati, berkali-kali menang. Tetapi ketika menghadapi terakhir orang-orang yang gede-gede, nyali mereka tidak kuat, saudara. Nah, yang harus kita perhatikan, sudah sekali lagi, tantangan itu akan meningkat. Ya, meningkat. Godaan terbesar juga dapat menjadi pukulan terakhir yang paling menyakitkan bagi iblis kalau kita tahu rahasianya. Ya. Sproul menulis demikian, saudara. Ya, setelah kebangkitan dan kedatangan Roh Kudus di hari Pentakosta, wilayah setan dan pengikut-pengikutnya sangat dibatasi. Namun, Paulus dan Yohanes mengingatkan orang-orang percaya supaya pada akhir zaman ini bersiap-siap menghadapi aktivitas setan
dan roh-roh jahat yang akan semakin giat dan bertambah. Roh jahat ada dan dia yang menjerumuskan dan mengikat orang-orang pada penyembahan kepada berhala. Orang-orang yang berperan di dalam penyembahan-penyembahan berhala itu sebenarnya menyembah roh-roh jahat dan menyembah berdasarkan perintah dari roh-roh jahat. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekalahan kita, banyak orang Kristen karena tidak menyangka bahwa ujian itu semakin besar, semakin kalau godaan itu, apa sih bedanya ujian dan godaan? Ujian itu biasanya hal-hal yang berat, bisa menghadapi salib takut. Kalau kita zaman sekarang menghadapi corona takut, ya. Kalau takut nanti seumur hidup ya, karena vaksin itu ternyata hanya berlaku 1 tahun. Saya kaget, hanya 1 tahun, lah bar kuwi. Ya mudah-mudahan coronanya sudah habis, mudah-mudahan. Masalahnya tidak semua orang juga mau divaksin. Ya enggak mau divaksin ini bisa menjadi pengidap baru yang nanti akan menyebarkan di fase setelah 1 tahun. Makanya banyak para ahli yang sudah ngomong kayaknya kita akan selamanya bersama-sama dengan corona. Ya. Kita akan selama-lamanya. Nah, ini fakta yang menyakitkan. Kalau kita tidak siap, kalah kita bisa, saudara. Ya, kekalahan Jepang kalau saudara melihat, karena Jepang waktu itu dalam perang Pearl Harbor ya, dia di Kepulauan Hawaii itu dia menjungkir balikkan tentara Amerika, dibombardir pangkalan Amerika ya. Habis itu mereka terlalu pede, ya terlalu pede, memperluas wilayah. Memperluas itu sangat berbahaya, saudara, karena Jerman kekalahan di Perang Dunia I. Dia memperluas wilayahnya ya, setelah menaklukkan Eropa, dia mencoba Rusia, menaklukkan, padahal wilayahnya Rusia sangat besar. Sehingga tentara yang banyak itu tidak bisa mengcover seluruh yang wilayah yang semakin besar. Sehingga gampang dihancurkan satu persatu. Jepang juga demikian, setelah kasus Pearl Harbor, dia menang, nah, dia terus meluaskan wilayah jajahannya. Tidak mengerti saudara bahwa musuhnya sedang mempersiapkan senjata pamungkas, yaitu bom atom. Ya, mereka tidak ngerti, dalam malam ketika tanggal 6 dan 9 ya, 96, tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, di tengah mereka tidur nyenyak, bom atom dijatuhkan. Bom. Sekian ribu mati, bom kedua tanggal 9. Nggak nyangka kan langsung pukulan itu telak mematikan. Tapi itulah strategi lawan, saudara. Strategi lawan itu biasanya dia akan mengeluarkan senjata pamungkasnya, dan itu biasanya sangat mematikan. Kalau kita bisa melewati godaan-godaan, ujian-ujian yang pertama, belum tentu nanti berhasil melewati ujian atau godaan yang tahap berikutnya. Ya, kita sudah mendengar roh jahat pernah meninggalkan rumah sehingga rumah itu kosong, tertata rapi, bersih. Dikatakan apa? Dia kembali lagi membawa 7 roh lain yang lebih jahat. Ya kan ngeri kan? Berarti akan semakin parah, makin kuat lagi mereka, godaannya makin kuat lagi. Ya, saudara tahu saya rajin ya, rutin berolahraga, kecuali kalau pagi ada acara. Biasanya kalau tidak ada acara, aktivitas sehari-hari saya kalau pagi selalu olahraga. Ya, tadi pagi saya olahraga lari, tidak bisa renang, lari karena jam 10 akan ada tamu datang ke gereja, beberapa hamba Tuhan. Ya, saya hanya lari pagi 20 menit, tapi mesti olahraga. Nah, sehingga tukang pijet saya, ketika mijet tubuh saya itu, saudara, dia berkata, "Wah, tubuhnya Pak Tri ini kayak karet." Yang dimaksud itu hanya saya renungan karet apa, karet gelang, karet pentil, apa karet ban gitu. Kalau karet ban keras, tapi kalau karet gelang, pentil gampang pedot. Ya. Ini maksudnya apa? Ya. Nah, mungkin maksudnya karena kuat, kenyal gitu ya. Ya.
Kemungkinan besar saudara-saudaraku kemenangan saya melawan COVID, ya COVID itu kan menyerang paru-paru, saluran pernapasan. Nah, kenapa paru-parunya Butri mungkin kalah ya, selain mungkin kelelahan ada juga karena saya latihan renang itu menahan napas menggunakan jantung paru-paru yang dilatih itu. Ketika paru-paru terserang, paru-paru saya agak kuat karena biasa dilatih. Nah makanya saudara, untuk memenangkan sebuah peperangan dibutuhkan sekian ribu latihan. Tidak bisa tiba-tiba. Ya, dibutuhkan, padahal saya punya beberapa penyakit, tapi kenapa bisa menang? Salah satunya rahasianya menurut saya, ya selain karena bukan kehendak Tuhan, tetapi juga karena saya melatih ya, tubuh saya untuk menghadapi semacam itu. Ya, jadi bisa menang. Nah jadi strategi kita supaya dapat mengalahkan telak iblis yang pertama adalah sadar, siap sedia bahwa menghadapi godaan ini akan semakin meningkat. Lalu yang kedua saudara, menolak dengan tegas godaan itu, ya karena godaan itu merendahkan kehormatan Allah. Ini sebenarnya godaan semacam ini lebih tinggi nilainya. Ya kalau godaan terakhir ini perpaduan. Ya, perpaduan dari lihat batu itu jadi roti, itu membayangkan batu berimajinasi jadi roti, wah enak, pada lapar-lapar ya, Yesus lapar. Nah kalau yang terakhir ini perpaduan, lihatlah, iblis berkata seluruh kerajaan di dunia diperlihatkan. Tidak tahu itu dibuka, disingkapkan atau semacam apa, atau ciptaan iblis saja, kerajaan-kerajaan yang semu diperlihatkan. Ya. Dan dikatakan, nah ini secara mata melihat, wah banyak kerajaan. Lalu yang kedua, menyentuh kehormatan Tuhan. Kalau kamu sujud menyembah aku, nah ini sudah mulai menyentuh kehormatan Tuhan. Sebetulnya godaan terbesar itu ya, menyentuh kehormatan Tuhan. Nah, godaan yang semacam ini, saudara, kalau sudah menyentuh kehormatan Tuhan, harusnya langsung ditolak dengan keras. Tidak. Kamu yang harus sujud menyembah kepada Allah. Tuhan Yesus berkata gitu, dengan tegas langsung ditolak. Ya. Jadi, godaan pertama, bayangkan kalau yang iblis memperlihatkan dulu keindahan dunia. Keindahan dunia, kerajaan-kerajaan diperlihatkan, tetapi yang tidak diperlihatkan adalah duri-duri di balik kerajaan itu. Ya, penderitaan, hukuman di balik hal-hal indah itu yang tidak dipertontonkan. Makanya kita lihat banyak kepala daerah, baru saja ini KPK menangkap tangan seorang kepala daerah lagi. Berita-berita seperti itu sering ya. Menteri Sosial, wah ini yang lebih konyol lagi. Bansos diembat setiap paket 10.000. Karena apa? Duit itu manis. Padahal ya pernah tak coba duit 100.000 tak dilat, rasanya ya renek rasanya kok manis ya. Makanya saya itu kalau nemu duit, saya pernah menemukan pas saya tidak punya uang, nemu dompet saudara, isinya uang 70.000. Tak cari alamatnya, tak kembalikan karena cuma 70.000. Tidak tahu kalau 70 juta rasanya mungkin berbeda. Ya. Intermezzo aja, harusnya tetap tidak ya. Nah jadi ada godaan yang jelas-jelas di situ. Pertama dipertontonkan yang menarik dulu, ya, yang menarik. Makanya tadi siang itu hamba Tuhan yang menjadi tamu saya cerita gini, iya itu kehidupan rohaninya morak-marik, tapi naik pelayanan sergep, nggak jadi singer. Mohon maaf loh, ini bukan yang gereja kita ya. Jangan menghakimi semua WL singer seperti ini. Ini kasusnya pendeta. Kerohaniannya buruk, hidupnya cak-cakan, tapi nek dadi singer sregep. Kata pendeta tamu saya tadi gitu. Nek dadi singer sregep karena apa? Menarik. Berada di depan itu menarik.
Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang siksaan juga. Nah iblis itu nggodai mana yang menarik gitu loh. Nah itu saudara enggak tertarik di depan, ya enggak ada godaan di depan. Tapi ada orang-orang tertarik di depan. Di depan itu menarik. Nah yang menarik dulu. Nah lalu yang kemudian tahap kedua ini yang lebih berat. Akhirnya menyentuh kehormatan Tuhan. Ya. Ya iblis itu kan kesalahannya melayani di hadapan Tuhan, tapi dia sendiri menginginkan kemuliaan Tuhan. Dalam Alkitab saudara-saudara, Maria ibu Yesus itu di dalam Lukas ya berdoa demikian, jiwaku memuliakan Allah karena Allah juru selamatku. Betul ya, jiwaku memuliakan Allah karena Allah itu juru selamatku. Lah tapi gereja-gereja sekarang mulai bermain-main dengan itu loh. Mereka tidak seperti Maria, mereka memuliakan Maria. Waduh, berdoa di depan patungnya Maria. Loh itu cuma konsentrasi, maksudnya tidak menyembah. Apapun saudara-saudara, orang dunia kalau melihat saudara berdoa di depan sebuah patung, ngapain di depan sebuah patung? Emang itu Maria juga bukan Maria, itu patungnya Maria. Patungnya Petrus itu bukan Petrus, patungnya Petrus. Bahkan patung Yesus pun itu bukan Yesus, itu patungnya Yesus. Hati-hati saudara, kadang-kadang orang menganggap, itu enggak penting. Penting. Jangan membuat patung menyerupai apapun hukum Taurat. Termasuk menyerupai Allah, menyerupai Yesus. Maria siapapun enggak boleh. Gereja itu, makanya saudara melihat iblis itu bekerja bukan hanya di luar gereja, di dalam gereja seperti itu. Ya, di dalam gereja seperti itu. Yohanes Pembaptis, dia tidak makan, tidak minum, karena dia nasir Allah. Ya. Dia melakukan itu untuk apa? Karena dia mau dipakai sebagai pembuka jalan. Ketika dia melakukan fungsinya itu, dia kemudian berkata, Guru lihat, Yesus membaptiskan lebih banyak murid daripada engkau Yohanes Pembaptis. Jawab Yohanes Pembaptis apa? Dia memang harus semakin besar, aku semakin kecil. Karena fungsinya di situ. Tapi banyak sekarang gereja-gereja orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang pengen, saya harus semakin besar. Caranya piye? Jujur saja sudah di kalangan hamba-hamba Tuhan, nek gerejanya semakin besar itu semakin dihormati. Nah, kalau gerejanya kecil seperti gereja kita, ya enggak begitulah, enggak begitu dihormati. Makanya hamba-hamba Tuhan itu godaannya apa? Pengen jemaatnya semakin besar. Caranya apa? Yo piye carane? Nah, kayak artis rohani itu paling gampang. Ya, namanya public figure, publik akan datang. Karena artis rohani Kristen ya yang publik Kristen akan datang di gerejanya. Makanya biasanya tidak diadakan di gerejanya tapi di hotel, tempat-tempat pertemuan umum itu jadi digiring pelan-pelan. Supaya apa? Supaya masuk. Dan apa? Jemaatnya besar. Kalau jemaatnya besar, dapat kehormatan. Makanya ini yang disebut banyak teolog mengatakan sekarang banyak hamba-hamba Tuhan membangun kerajaannya sendiri. Gitu. Makanya gereja ibadah dirancang entertain yang sudah saya singgung. Supaya apa? Supaya orang senang datang. Itu masalahnya itu. Ya, jadi aku semakin besar. Ya tapi Yesus itu hanya dipakai nama aja. Ya, dialihkan tetapi sesungguhnya ambisi pribadi. Cirinya ambisi sama optimisme apa sih? Optimis itu diperlukan ya, saya termasuk hamba Tuhan yang optimis, tapi bukan ambisius. Kalau ambisius itu menghalalkan berbagai macam cara. Kalau optimis dia berusaha semaksimal mungkin tetapi tetap di dalam koridor etika-etika. Tidak boleh sembarangan. Itu saudara-saudara. Jadi godaan itu bisa menyerang hamba Tuhan, jemaat, saudara yang melayani di depan, saudara yang tidak mau melayani podo wae. Sing keset ya digodai supaya keset. Ya.
supaya tidak melayani. Makanya saya salut saudara ini yang datang hujan-hujan, ya. Saudara bisa datang, rumah saudara kebanjiran ya, rumah saya juga ini kebanjiran. Habis ini kita janjian sama anak-anak, yuk habis ini ngepel ya. Banjir ini dapur saya, kamar tidur belakang banjir. Tapi kita berusaha tetap berdoa dulu, tetap melayani Tuhan. Saya salut saudara-saudara. Jadi dua hal ini saudara, kita dapat memukul telak iblis, siap sedia menghadapi godaan yang semakin meningkat, menolak dengan tegas. Godaan itu apa? Godaan itu menyentuh kehormatan